Oke, selamat bergabung teman-teman di channel saya Borin Vlog. Saya kali ini pengen membahas tentang lagi-lagi ya kontroversi penggunaan video assistant referee atau VR di dalam sepak bola dunia ya. Terakhir terjadi di Liga Inggris ya, pertandingan Liverpool Everton ya. VR atau biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan VAR. Nah, nanti kita selanjutnya sebut aja VAR ya biar lebih Indonesia banget gitu ya. Penggunaan VAR memang dari awal sampai waktu uji coba dulu di Piala Konfederasi kalau nggak salah ya, sampai sekarang selalu banyak mengundang kontroversi baik positif negatifnya ya, baik dari pemain, pelatih maupun para fans, maupun itu di level negara maupun terakhir di Piala Dunia juga diterapkan ya, dan masuk di kompetisi domestik sepak bola Eropa terutama ya. Terakhir kejadian yang cukup rame nih kemarin, ini pertandingan Everton sama Liverpool nih, derby. Gol terakhir ya seperti yang tadi bisa ditonton, gol Jordan Henderson di menit-menit akhir itu sebenarnya wasit udah meniup peluit itu gol, tapi karena ada tinjau ulang dari VAR akhirnya gagal ya. Padahal akhirnya setelah itu banyak perdebatan, ini kok bisa, padahal posisi yang Sadio Mane yang sejajar itu udah di kaji ulang lewat gambar, ditarik garis itu posisinya onside ya, bukan offset ya, sebelum terjadinya gol Henderson. Atau ya pada akhirnya para pemain Liverpool protes sehingga kabarnya terakhir Liverpool mengajukan banding ya, keberatan terhadap keputusan VAR tersebut, yang harusnya Liverpool pada pertandingan kemarin lawan Everton di kandang Everton bisa menang dengan skor 2-3, karena dibatalkan oleh VAR akhirnya menjadi 2-2 ya, yang tadinya 3 poin jadi 1 poin ya. Keputusan VAR ini sebenarnya satu sisi kadang dianggap suka menguntungkan, di sisi lain di satu momen bahkan merugikan. Bahkan musim kemarin Liverpool ketika juara dianggap banyak dibantu VAR ya, walaupun sepaduhnya tidak benar ya, karena secara permainan atau poinnya juga memang sangat jauh di atas Manchester City, Chelsea, MU, di bawahnya posisi 4 besar juga. Jadi anggapan-anggapan musim lalu, bahkan ada pesertaan Liverpool karena misalkan Liverpool diuntungkan beberapa keputusan VAR, akhirnya cukup terbantahkan ya di weekend kemarin ketika Liverpool sangat dirugikan dengan mutlak atas keputusan VAR. Bahkan bukan hanya VAR, di kasus gol terakhir cedera pipi di Sergio Van Dijk ketika di tackle horror sama si kipernya si Everton itu, si Jordan Pickford, itu tanda tanya kenapa tidak langsung dimerah. Itu ada tendangan kumpu dari si kiper Everton itu yang telat ya, akhirnya si Van Dijk cedera. Tapi karena katanya sebelumnya udah terjadi pelanggaran, sehingga tackling itu tidak dianggap sebuah pelanggaran untuk lebih lanjutnya, ngerti gak ya? Sebelum si kiper itu melanggar VVD, sebelumnya wasit udah katanya menganggap ada pelanggaran di menit sebelumnya, sehingga kejadian di menit setelahnya itu dianggap di luar permainan. Lah, terus ngapain ada wasit di situ? Masa kalau kayak gitu ketika udah terjadi misalnya offset atau apa, ya lah hajar aja pemain lain, jadinya cedera kan, itu gampang banget berarti kalau kayak gitu.
ini sebuah keanehan ya, kayaknya musim ini Liverpool agak berat untuk kembali juara, takut terlalu dominan lagi kali kayak seperti musim lalu ya. Walaupun sebelumnya di Aston Villa dibantai juga sih itu skor telak, tapi kan itu bukan menjadi pengecualian juga. Secara keseluruhan akhir musim Liverpool bakal tampil buruk ya, karena 1-2 momen misalnya kekalahan itu wajar terjadi, tapi ketika kekalahan itu terjadi akibat semacam ada konspirasi atau apapun, termasuk termasuk upaya-upaya untuk menjadarai pemain Liverpool dan dibiarkan oleh ofisial pertandingan, itu menjadi tanda tanya bagi para penggemar Liverpool, termasuk saya sebenarnya. Ya jujur, saya penggemar berat Liverpool sangat kecewa juga terhadap VAR ini, walaupun memang satu sisi VAR ini bagus dalam arti banyak keputusan-keputusan bagus juga, tapi saya pikir ini sepak bola ini olahraga manusia, bukan olahraga robot. Artinya adanya kesalahan di sisi wasit di lapangan dan yang lainnya itu hal yang wajar selama itu terjadi di ruang terbuka ya. Ini posisi VAR ini sebenarnya kan di belakang layar, kita nggak tahu situasi di belakang layar seperti apa di ruang VAR itu. Adanya situasi-situasi pendukung yang misalnya ikut mempengaruhi, kan itu di luar pantauan penonton ya, baik di stadion maupun layar televisi. Tapi ketika di lapangan kita bisa melihat gerak-gerik secara verbal non verbal wasit, bisa terlihat kalau wasit itu bermain atau tidak. Saya pikir kalau saya sih tidak sepakat sebenarnya adanya VAR itu, terlepas menguntungkan atau tidaknya sebuah tim. Karena sekali lagi seperti kemarin lihat di Piala Dunia, contohnya di event akbar itu pertandingan banyak jeda ya, ketika wasit harus meninjau dulu lihat televisi atau monitor untuk melihat apakah itu pelanggaran atau itu handball dan yang lainnya. Mereka lihat dulu ke monitor ya, sehingga ada delay di sebuah pertandingan itu secara adrenalin, secara apapun, dan si pertandingan jadi naik turun, jadi nggak asik sebenarnya. Terus satu sisi juga ini wasit kasihan juga posisinya, jadi wibawa wasit seakan kurang greget gitu ya. Wasit di pertandingan itu tidak mutlak memberikan keputusan, karena di belakang layar ada beberapa ofisial yang di ruang VAR yang sebenarnya juga sangat menentukan keputusan akhir apa yang terjadi di lapangan selain wasit yang bertugas. Ya terlepas dari kerugian yang dalamnya Liverpool, saya pikir kalau saya jadi, sayang ya kita cuma jadi penonton, cuma bisa berkomentar kayak gini, tapi ya gak apa-apa lah ya, namanya juga fans layar kaca, bebas-bebas aja mau ngomong apa. Tapi setidaknya kita bisa unek-unek, seperti itulah harusnya olahraga dijalankan ya. Kita sisi-sisi manusianya, kalau salah ya oke salah, tapi kita bisa melihat bersama secara fair play seperti apa ya. Kalaupun ada, tinggal juga kemudian sebenarnya upaya-upaya banding, seperti Liverpool membanding keputusan VAR yang pertandingan kemarin, apakah nanti akan ditanggapi atau tidak, itu juga menjadi ketidakpastian juga seperti apa nantinya. Tapi memang kalaupun ada pasca pertandingan ada cross check, kalaupun itu memungkinkan untuk dikoreksi, kenapa enggak juga, justru itu menjadi evaluasi juga bagi penggunaan VAR ke depannya ya. Oke ya, nanti teman-teman gimana nih tanggapannya terhadap VAR, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, salam olahraga.